اهدنا الصراط المستقيم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, tak lupa mengawali ceramah kami ini, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa, kepada imam masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa berbicara dan menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai nasihat bagi diri kami pribadi, dan semoga juga bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu bagaimana kita bisa bahagia. Bahkan ada slogan jargon sebagian orang, hidup itu katanya yang penting happy. Sehingga sebagian manusia menempuh jalan-jalan yang berbeda-beda untuk bisa happy, untuk bisa bahagia. Itu tergantung bagaimana dia memandang kebahagiaan itu. Ada yang memandang bahagia itu dengan harta, sehingga dia berusaha, berupaya menempuh segala cara agar bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan terkadang tidak peduli apakah itu halal ataukah itu haram. Karena menurut dia, kapan sudah banyak harta, maka disitulah kebahagiaan. Ini pandangan sebagian orang seperti itu. Ada juga yang memandang bahagia itu manakala sudah bisa keliling dunia, traveling kemana-mana, maka dia mengusahakan juga untuk itu. Bagaimana dia bisa memijaki seluruh bumi ini dan dia bisa pergi kemana-mana untuk bisa bahagia. Ada juga yang memandang kebahagiaan itu dengan kedudukan, pangkat dan jabatan, maka dia akan kejar itu, dia akan upayakan itu terus, dan dia berusaha bagaimana dia bisa tertinggi dan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Karena dia memandang bahwa bahagia manakala sudah berada pada posisi yang tertinggi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu manakala kita pengen kebahagiaan yang sebenarnya, lihat bagaimana syariatul Islam, bagaimana agama kita melihat yang namanya kebahagiaan itu. Kebahagiaan hanyalah kita dapatkan manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita akan dapatkan manakala kita berada di dalam agama ini. Dan tujuan terbesar kita manakala kita bisa menggapai kebahagiaan hakiki, itulah kebahagiaan di akhirat nanti. Karena kalau sudah dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti,
maka kesengsaraan apapun yang dia derita di dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Tapi kalau dia sudah mendapatkan kerugian di akhirat nanti, kebahagiaan apapun yang dia rasakan di dunia ini semuanya tak berarti. Makanya pernah disebutkan, Pak, dalam sebuah hadis, ada dua orang. Orang pertama, orang yang paling bahagia hidupnya tatkala di dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan ke dalam api neraka 1 kali celupan saja. Ini orang paling bahagia di dunia, dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan saja, diangkat dia. Kemudian Allah tanya kepada hamba ini, wahai hambaku, apakah kau pernah merasakan kebahagiaan walau sesaat? Hamba ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah, aku tak pernah merasakan kebahagiaan walau hanya sesaat. Kenapa, Pak? Gara-gara dicelupkan ke dalam api neraka baru 1 kali celupan. Padahal dia orang paling bahagia hidupnya di dunia. Sementara dipanggil orang yang kedua, ini orang paling sengsara hidupnya tatkala di dunia, dipanggil dia, dicelupkan ke dalam surga 1 kali celupan, diangkat. Kemudian Allah tanya kepada hamba ini, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat? Maka hamba ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah, tak pernah aku merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat. Padahal dia paling sengsara hidupnya di dunia, tapi tatkala dicelupkan ke dalam surga 1 kali celupan saja, semua kesengsaraan jadi lupa. Inilah jamaah sekalian kebahagiaan yang sesungguhnya. Tatkala seorang bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebahagiaan yang hakiki, yang tak ada lagi kebahagiaan setelahnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa indahnya itu surga, betapa luar biasanya itu surga. Mau tahu, Pak, derajat paling rendah manusia yang ada di dalam surga? Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau riwayatkan dan beliau kisahkan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Tuhannya. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, man adana manzilatan, man adana ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah. Wahai Tuhanku, siapa kiranya manusia yang paling rendah kedudukannya nanti di dalam surga? Nabi Musa tanya, siapa manusia yang paling rendah derajatnya di dalam surga? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, huwa rajulun yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannatil jannata. Dia adalah seseorang, kata Allah, yang nanti masuk ke dalam surga setelah semua penghuni surga menempati tempat mereka masing-masing. Dia yang paling terakhir. Kenapa dia yang paling terakhir? Karena dia masuk surga setelah mampir dulu ke neraka. Ini orang banyak dosanya, tapi karena dia beriman, maka keimanan dia masih bisa memasukkan ia ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia beriman, keimanan dia akan mengangkat derajatnya dan mengharamkan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Maka hamba ini tidak langsung masuk surga. Dia bertanya kepada Tuhannya, ay Rabbi, kaifa adkhuluha wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Wahai Tuhanku, bagaimana kiranya aku mau masuk surga
sementara manusia sudah mengambil tempatnya masing-masing dan sudah mengambil bahagiannya masing-masing. Di mana aku ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Atardha ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya?" Wahai hambaku, inginkah engkau kuberikan, ridokah engkau kalau kuberikan kenikmatan sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Maukah kau seperti itu? Maka mendengarkan itu, hamba ini langsung menjawab, "Raditu ya Rabb." Aku mau wahai Rabb. Aku ridho dengan pemberianmu itu wahai Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Bagimu yang seperti itu dan yang semisal dengannya, 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 ditambah 5 kali lipat. Maka mendengarkan ini, dia pun mengatakan dengan penuh kegembiraan, "Raditu ya Rabb." Aku sudah ridha wahai Tuhanku kalau kau berikan yang seperti itu. Maka Allah berfirman kepadanya, "Lakadzalika wa asyratu amsalha." Bagimu yang seperti itu dan 10 kali lipat lagi. Subhanallah. Berarti 5 kali 10, 50 kali lipat lagi. Ini siapa, Pak? Siapa orang ini? Yang masuk surga paling terakhir, yang paling rendah derajatnya di dalam surga, mendapatkan kenikmatan seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia, ditambah 50 kali lipat lagi. Bagaimana itu? Nah, ini yang paling rendahnya. Surga itu kata Nabi ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain bagaikan antara langit dan bumi. Ada 100 tingkatan. Yang paling rendahnya aja begitu. Kira-kira bagaimana ya yang paling tingginya itu? Allahu Akbar. Itulah kebahagiaan jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku surga yang penuh dengan kenikmatan, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati siapapun juga. Jadi kalau kita mau bayangkan surga itu, Pak, kita khayalkan, berusaha kita khayalkan, yakini bahwa apa yang kita khayalkan masih jauh lebih baik lagi, masih jauh lebih nikmat lagi surga Allah Subhanahu wa taala itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat, hadits-hadits tentang nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, inilah yang memberi motivasi bagi kita untuk beramal. Ini yang memberi motivasi kita untuk beramal. Betapa nikmatnya itu surga, betapa luar biasanya itu surga. Nabi, Pak, pernah dalam sebuah solatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mau menjadi imam, seakan-akan beliau ingin mengambil sesuatu di hadapannya, kemudian beliau langsung mundur ke belakang. Para sahabat pun merasa aneh dengan tingkah laku Nabi SAW ini. Ada apa ini? Maka sahabat pun bertanya, "Ma baluka ya Rasulullah?" Ada apa denganmu ya Rasulullah? Kami melihat engkau seakan-akan maju ke depan ingin mengambil sesuatu, kemudian tiba-tiba kau balik ke belakang, mundur seakan-akan kau takut. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Sungguh aku tak pernah melihat pemandangan seperti pemandangan hari ini," kata Nabi. "Ra'aitul jannata wan nar." Aku melihat surga dan neraka. Tatkala aku melihat neraka, ngeri aku melihatnya, maka aku pun mundur ke belakang. Dan tatkala aku melihat surga, betapa indahnya itu surga, betapa luar biasanya itu surga. Aku lihat ada pohon surga di dalamnya. Aku ingin memetik rantingnya, tapi aku masih terhalang, aku tidak mampu untuk mengambilnya. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, andaikan aku bisa mengambil ranting surga itu,
kemudian kalian bisa lihat dan kalian mencium baunya yang harum, niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia. Allahu Akbar. Yang dilihat apanya, Pak? Rantingnya, ranting pohon. Nah, kalau di dunia ini ranting pohon untuk apa kita lihat? Nah, ini di surga. Kata Nabi, kalau kalian lihat dan kalian cium baunya, kalian tidak punya selera hidup di dunia. Kalian pengen cepat mati, mau masuk surga. Itulah kebahagiaan para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini baru sedikit yang kita singgung dari kenikmatan-kenikmatan surga. Kalau kita baca ayat-ayat Quran, hadits Nabi SAW, tafsir para ulama, penjelasan para ulama, luar biasa kenikmatan surga itu. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surga yang penuh dengan kenikmatan seperti itu bukanlah kita bisa dapatkan dengan harga yang murah. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga diitari dengan perkara yang tidak mengenakkan. Surga diitari dengan perkara yang jiwa kurang tertarik dengannya. Harus beribadah, terkadang subuh-subuh masih ngantuk-ngantuk, harus bangun sholat subuh. Tapi apa? Butuh memang pengorbanan. Surga diitari dengan perkara yang tidak mengenakkan, kurang tertarik jiwa kepadanya. Tapi neraka sebaliknya diitari dengan perkara syahwat, jiwa tertarik dengannya. Tapi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita tahu surga betapa indahnya, betapa nikmatnya, neraka betapa mengerikannya itu neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menggambarkan siksa api neraka yang paling ringan. Kata Nabi SAW, dia adalah seorang yang masuk ke dalam neraka kemudian memakai terompah sandal dari api neraka. Tatkala kakinya masuk ke dalam sandal tersebut, apa yang terjadi? Otaknya sudah mendidih karena saking panasnya sandal dalam neraka itu, sandal api neraka. Nah, ini siksaan paling ringan, Pak. Sementara dia sudah menyangka, orang yang disiksa dengan itu menyangka bahwa dia paling berat, padahal paling ringan. Nah, bisa tidak dibayangkan, Pak, neraka itu? Ya, kalau kita mungkin terbakar, tidak usah tapak kaki kita, paha kita kebakar, tidak mungkin otak mendidih, tidak mungkin. Iya kan? Nah, ini sandal dari api neraka, ketika tapak kaki menginjak, otak mendidih, Pak. Allahu Akbar. Betapa ngerinya siksaan api neraka itu. Nah, kalau yang ringannya saja seperti itu, bagaimana yang paling beratnya? Nas'alullah as-salamata min adzabin nar. Kalau kita bisa melihat dan mendengar betapa luar biasanya itu surga, maka neraka betapa mengerikannya itu neraka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia butuh perjuangan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang dicari oleh setiap muslim dan muslimah dalam hidup ini. Dunia cuman sementara. Kita hidup dunia ini sementara aja, Pak. Nabi katakan apa? A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu, kata Nabi, hanya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu, kata Nabi SAW. Nabi umurnya 63 tahun, Pak. Nah, kalau sudah kita umur sudah 60 tahun, ya siap-siap sudah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sementara kehidupan yang menanti setelahnya tidak ada ujungnya. Kita tidak tahu berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Nah, kalau kita meninggal belum masuk akhirat,
masuk alam kubur dulu. Alam kubur, kata Nabi, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia adalah tangga pertama dari tangga-tangga menuju negeri akhirat. Jadi kalau negeri akhirat itu ibarat tangga, nah kubur itu tangga pertama. Berapa lama kita dikubur? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat tiba. Setelah kiamat terjadi, entah berapa ratus tahun lagi, entah berapa ribu tahun lagi, kemudian di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita di padang mahsyar. Berapa lama, Pak? Padang mahsyar itu. Nah, kalau sudah akhirat ya, kalau sudah akhirat, ini urusannya tidak sama lagi dengan dunia ini. Di akhirat, Pak, mau tahu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun atau 50.000 tahun. Karena ada dua ayat itu. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dalam sebagian ayat, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 3 hari saja di akhirat, berapa lama di dunia ini? 150.000 tahun. Paling lamanya itu, paling sebentarnya 3000 tahun, Pak. Allahu Akbar. Makanya tidak bisa diremehkan perkara akhirat itu. Ada sebagian orang meremehkan neraka itu. Katanya kan yang penting beriman. Kalau sudah beriman, selamat sudah. Tidak masalah mampir dulu di neraka. Nah, ini orang belum kenal neraka dia ini. Belum tahu dia dengan neraka rupanya. Dikiranya neraka itu cukup ditempeleng aja, selesai sudah. Bukan seperti itu perkaranya. Kalau sekedar ditempeleng, ya, mudah saja. Nah, ini bukan seperti itu, Pak. Nah, belum tahu dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya, mau diremehkan itu neraka, tidak masalah mampir di neraka dulu. Nah, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Taruhlah dia disiksa cuma 3 hari. Berarti berapa tahun, Pak? 3000 tahun disiksa dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tidak bisa diremehkan itu neraka. Nah, api di dunia itu masih 1/70 dari api di akhirat. Api di akhirat, api di neraka 70 kali lipat lagi. Nah, coba Pak kita bayangkan di dunia ini, kita dekat saja dengan api itu tidak tahan kita. Kita anukan jari kita saja, mendekat ke lilin aja, tidak tahan kita lama-lama. Itu baru 1/70-nya. Di neraka 70 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tatkala tegak kiamat, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar dikumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhirat dan dari awal sampai akhirnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang badan. Tidak ada satupun benang yang ada di tubuhnya, belum dikhitan, ya, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Manusia semuanya seperti itu nanti. Dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Hufatan uratan gurlan buhma. Tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, belum dikhitan. Dikembalikan sama seperti ketika dia awal lahir ke dunia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengabarkan kejadian itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, an-nasu yanduru ba'duhum ila ba'din." Ya Rasul, kalau begitu perkaranya, bukankah manusia akan saling melihat satu sama lain? Bukankah begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru asyad min ayyuhim mahum dalik." Wahai Aisyah, perkaranya terlalu dahsyat. Tidak ada waktu untuk memikirkan yang seperti itu. Orang tidak akan saling melihat satu sama lain. Jangan dipikir, oh mungkin bisa melihat kepada perempuan, perempuan bisa melihat kepada laki-laki. Tidak ada waktu untuk memikirkan itu, Pak. Kenapa? Orang cuman pikir begini, nafsi, nafsi. Diriku ini selamat enggak ini? Itu
Itu yang dipikirkan manusia. Tidak terbayang lagi untuk memikirkan hal-hal yang demikian. Ditambah lagi matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil. Matahari, Pak, yang kalau sekarang jaraknya 150 juta kilometer dari bumi. Nah, itu kata para peneliti, kalau dekat aja sedikit hancur bumi ini. 150 juta kilometer. Nah, nanti pada hari kiamat cuman 1 mil. 1 mil itu, Pak, jaraknya 1,6 kilometer aja. Nah, tapi kehidupannya tidak sama seperti sekarang ini sudah memang. Jangan dipikir, oh kalau begitu Ustaz, manusia berarti langsung hangus, terbakar. Tidak, Allah berikan kekuatan. Tetapi bersamaan dengan itu, manusia tetap berkeringat. Manusia tetap kepanasan. Bahkan bercucuran keringat mereka, kata Nabi SAW, sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Ada yang keringatnya sampai menutupi lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang keringatnya sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tidak bisa kebayang, Pak, ya, bagaimana kejadian mengerikan tatkala itu. Manusia dikumpulkan seperti itu. Dan kata Nabi SAW, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan ada 7 golongan manusia yang akan diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan diberikan teduhan hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 orang tersebut. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, seorang imam yang adil. Seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini imam sifatnya lebih umum, baik dia imam dalam pengertian dia seorang pemimpin tertinggi, atau dia pemimpin di suatu daerah, atau dia pemimpin dalam sholat. Imam kita, imam yang adil, kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, seorang imam yang adil. Kepemimpinan, jamaah sekalian, adalah amanah, tanggung jawab. Kalau kita berhasil mengemban itu amanah, maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muqsitina yaumal qiyamah ala manabiri min nur. Nanti orang-orang yang adil pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Dia pemimpin, dia imam yang adil. Tapi ingat, kalau ada seseorang diberikan kepemimpinan menjadi seorang imam, tapi dia zalim kepada yang dia pimpin, maka siksa Allah Subhanahu wa taala menanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhit binushiha illa lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang diberikan kepemimpinan oleh Allah dan ia tidak amanah dengan kepemimpinannya tersebut, dia zalim kepada orang-orang yang dia pimpin, maka kelak pada hari kiamat dia tidak bisa mencium baunya surga. Baunya surga aja tidak kecium, apalagi surganya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi imam yang adil luar biasa, Allah muliakan dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda. Disebutkan pemuda kenapa? Karena memang jiwa muda, ya, orang yang muda sangat jarang mendapatkan hidayah. Kenapa? Cenderung kepada perkara-perkara yang melalaikan terkadang. Cenderung terkadang kepada perkara-perkara yang, ya, anak-anak muda terkadang berfoya-foya, terkadang lupa dengan agamanya.
Tidak disebut orang tua. Kenapa? Kalau orang tua banyak-banyaknya lebih banyak sadar. Nah, lebih banyak sadar orang tua. Kenapa? Dia sadar, ini saya hidup tidak berapa lama lagi ini. Saya harus persiapkan bekal ini. Tapi kalau anak muda, dia merasa, oh saya masih terlalu panjang perjalanan saya. Masih bisa poya-poya lah. Nanti kalau sudah tua baru saya sadar. Ini pikiran anak muda, Pak. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu umur itu siapa yang menjamin. Ada anak muda yang meninggal di usia muda. Jangan berpikir, oh, saya masih panjang kehidupan saya. Siapa yang menjamin? Nah, kalau dia di usia muda, berada di usia muda, tapi dia mampu beribadah kepada Allah di usia mudanya, maka ini anak muda yang luar biasa. Allah muliakan, kelak akan diberikan orang-orang yang senantiasa cinta dengan masjid. Dia makmurkan masjid Allah. Dia rindu untuk datang ke masjid. Tatkala dia pulang dari masjid, hatinya senantiasa berkata-kata, kapan ini kembali lagi ke masjid? Senang dia berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ini orang yang seperti ini. Tidak seperti sebagian orang yang dia paling terakhir datang ke masjid, paling pertama juga pulang. Tapi kalau sudah urusan-urusan dunia, paling pertama dia datang ke pasar, paling lambat pulang dari pasar. Ini kebalik yang seperti ini, Pak. Ya, seseorang harus melihat, ya, bahwa masjid Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada tempat yang paling dicintai di muka bumi ini kecuali masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Bukan artinya kita dilarang ke pasar, ya bukan. Tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagian orang lalai di pasar itu. Nah, sehingga tidak jarang terjadi penipuan-penipuan begini dan begitu. Hati-hati, Pak. Setan itu, kata Nabi, menancapkan benderanya di pasar. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sering terjerumus ke dalamnya. Makanya Nabi ingatkan, kalau seseorang hatinya terpaut dengan masjid, maka luar biasa. Mengapain dia di masjid? Ibadah kepada Allah. Dia makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memakmurkan masjid Allah, kata Allah di dalam Quran, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Orang-orang yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yakin dia dengan Allah, yakin dia akan datang hari kemudian. Hidup itu bukan hanya di dunia, hidup itu bukan hanya sekali. Ada sebagian orang mengatakan hidup itu cuma sekali. Enggak, hidup itu sekali memang di dunia, tapi setelahnya hidup lagi. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dia yakin akan negeri akhirat, maka dia persiapkan bekal-bekal untuk menuju negeri akhirat nanti. Untuk itu mereka tegakkan solat, mereka tunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak takut dengan hantu. Ada sebagian orang karena takut dengan hantu, tidak beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia pergi solat subuh. Kenapa? Takut dengan hantu. Tidak takut dia sama Allah. Innama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, yang punya khasyatullah. Tidak takut dia dengan syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanya setan-setan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Jangan kau takut kepada mereka, jangan kau takut kepada hantu-hantu itu. Takutlah samaku, kata Allah. Takutlah kepadaku, takutlah sama Allah jika kamu orang yang beriman. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, kemudian apa jamaah sekalian? Golongan yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahaba fillah
ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini Pak, cintanya betul-betul dia landasi karena Allah, bukan cinta hawa nafsu, bukan sekadar itu, bukan cinta karena ada tendensi tertentu, karena ada maksud tertentu. Nah kalau cintanya seperti ini, pisah dengan itu, maka dia stres, pusing kepalanya, putus harapannya. Nah, inilah terkadang sebagian muda-mudi yang dimabuk cinta, yang terkadang gara-gara putus cinta, na'udzubillahi min dzalik, ada sebagian orang gara-gara itu bunuh diri Pak. Apa ini? Nah, cintanya bukan karena Allah. Orang yang membangun cintanya bukan karena Allah, kelak nanti di hari kiamat bukan saling cinta mencintai, justru saling bermusuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari itu, pada hari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain, kecuali mereka yang membangun cintanya di atas ketakwaan kepada Allah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, cintai yang kita cintai karena Allah. Cintai istri kita karena Allah, cintai anak-anak kita karena Allah, cintai saudara-saudara kita karena Allah. Inilah cinta yang sejati, itulah cinta yang abadi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kalaupun harus berpisah di dunia ini, dia yakin insya Allah Allah pertemukan kita nanti di akhirat. Itu kalau cintanya karena Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, wa rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk bermaksiat, melakukan perbuatan yang nista, perbuatan yang keji. Dia seorang laki-laki digoda oleh seorang wanita, bukan wanita sembarangan lagi. Wanita ini cantik, memiliki kedudukan. Tapi apa jawabannya? Inni akhafullah, aku tidak mau, aku takut kepada Allah. Luar biasa ini. Nah, orang yang seperti ini, ya, dia digoda seperti itu, tapi dia mampu mengatakan, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya tak mau bermaksiat kepada Allah. Luar biasa. Makanya tidak salah manakala Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan menaunginya di atas naungan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang berikutnya yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam sedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking ikhlasnya itu. Bukan artinya hadits ini bukan artinya kita pahami dohirnya begitu ya, bukan. Tapi ini gambaran keikhlasan Pak. Ya, dia bersedekah bukan mau dilihat, dia bersedekah bukan mau pamer, dia bersedekah bukan mau dibilang dermawan, bukan, tapi betul-betul karena Allah. Sehingga apa? Ditahu atau tidak ditahu orang sama saja baginya. Karena yang membalas Allah, bukan manusia. Nah kalau sebagian orang mau nyumbang, nanti kalau dilihat sama orang, dia nanti mau menyumbang, kalau namanya dicatat baru dia mau. Nah ini tanda-tanda tidak ikhlas ini. Orang yang seperti ini terkadang Allah tolak amalannya, Allah tolak sumbangannya. Ikhlas Pak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Nah, karena keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang berlipat ganda. Seseorang itu dilihat terkadang amalannya sama Pak, tapi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa? Faktornya terkadang beda keikhlasan. Sampai Nabi pernah mengatakan, ya, bahwasanya alfu dirham, orang yang berinfak 1000 dirham
mengalahkan orang yang berinfak 1 dirham saja. Loh, kok bisa begitu? Yang satu berinfak 1000 dirham, yang satu berinfak cuma 1 dirham. Kok bisa-bisanya ini yang lebih utama, yang 1 dirham ini? Kata Nabi SAW, yang berinfak 1000 dirham, dia punya jutaan dirham. 1000 kecil bagi dia. Sementara yang berinfak 1 dirham, dia punya harta cuma 2 dirham. Kalau dia infakkan 1 dirham, bagaikan apa, Pak? Bagaikan dia menginfakkan separuh hartanya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya berinfak, bersedekah itu tidak menunggu kaya dulu. Kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, Allah balas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang penting jaga itu keikhlasan. Kemudian yang terakhir apa? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dan seorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saking khusyuknya dia dalam berzikir, saking tenangnya dia dalam berzikir, maka tak terasa berlinanglah air matanya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, dia berzikir kepada Allah, khusyuk dia dalam berzikir, saking dia khusyuk dalam berzikir, tak terasa Pak, air matanya berlinangan, karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan agar terlepas dari siksa api neraka. Orang yang berzikir adalah orang-orang yang mulia, Pak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir kalian kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di pagi dan di petang hari. Makanya ada zikir pagi, ada zikir petang. Amalkan itu, Pak, supaya kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dinaungi hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu artinya ingat. Makanya orang yang berzikir tidak dikatakan berzikir kalau lisannya subhanallah 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 subhanallah, tapi pikirannya melayang-layang, sampai-sampai tidak tahu ini sudah berapa kali ini subhanallahnya ini. Sudah 33 atau belum itu? Dia ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Semata dia melihat kemana-mana, tidak sadar dia mengucapkan ini. Zikir itu harus dengan hati yang tenang. Nah, kalau lisan saja berzikir, hati tidak ingat sama Allah, bukan dikatakan zikir. Sebab zikir itu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah yang akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita solatkan untuk zikir. Untuk apa? Untuk ingat. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah solat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita solat supaya mengingat Allah, supaya zikir kepada Allah. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan supaya apa? Supaya ingat sama Allah. Iya kan? Itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak salah manakala orang-orang yang berzikir, mereka kelak akan diberikan naungan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam peristiwa yang sangat menegangkan itu, dalam peristiwa yang sangat mengerikan itu, mereka yang selamat adalah mereka yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, pada hari itu cuma ada 2 golongan, tidak ada yang ketiga. Faminkum syaqiyyun wa minkum sa'id. Di antara kalian ada yang sengsara, dan di antara kalian ketika itu ada yang binasa. Hanya ada 2 jalan, hanya ada 2 rombongan, ashabul yamin atau ashabus shimal, golongan yang kanan atau golongan kiri. Tatkala kita menerima catatan amal kita, kadang kita menerima dari tangan kanan kita atau menerima dari arah kiri kita. Berbahagialah yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, dan merugilah orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan kita ini tidak tahu
Apakah kita termasuk dalam orang-orang yang berbahagia kelak, ataukah termasuk dari orang-orang yang merugi? Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kelak di akhirat nanti, menjadikan kita termasuk ashabul yamin, menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang berada di golongan kanan, mereka yang berbahagia, mereka yang wajahnya putih berseri-seri, mereka yang kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak ada lagi kesengsaraan setelah itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di padang mahsyar, baru padang mahsyar itu, tidak tahu berapa lama itu di padang mahsyar. Manusia menunggu dalam keadaan sangat lama, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Manusia ketika itu datang ke semua para nabi. Mula-mulanya mereka datang kepada Adam alaihi salam. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam teringat dengan dosanya. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, memakan buah yang terlarang. Maka Nabi Adam mengatakan, aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, nafsi, aku hanya memikirkan diriku, aku hanya memikirkan diriku. Subhanallah, ini Nabi, Pak. Nabi Adam mengatakan, datanglah kamu kepada Nuh, sebab Nuh itu adalah bapaknya para nabi. Maka datanglah mereka kepada Nuh alaihi salam. Tatkala datang kepada Nuh, maka mereka mengatakan hal yang sama. Wahai Nuh, engkau telah melihat penderitaan kami, mohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab terhadap kami. Maka Nabi Nuh alaihissalam juga beralasan, aku tidak mampu untuk melakukannya. Aku hanya memikirkan diriku, diriku dan diriku. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ibrahim adalah imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Datanglah kalian kepada Ibrahim. Maka datanglah seluruh manusia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama demikian. Beliau tidak mampu memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau arahkan, datanglah kamu kepada Nabi Musa. Maka datanglah manusia kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa mengatakan, datanglah kamu kepada Isa. Datanglah manusia kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun sama demikian, tidak mampu. Kemudian Nabi Isa mengatakan, datanglah kau kepada Muhammad. Sesungguhnya dia adalah khatamun nabiyyin, dialah penutup para nabi, dialah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kamu kepada dia. Maka datanglah seluruh umat manusia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi diminta seperti itu, Nabi mengatakan, ana laha, saya yang memang berhak memintanya, saya yang memang berhak memintanya. Maka Nabi SAW pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang kata Nabi, aku tidak hafal sekarang ini, nanti pada hari kiamat aku hafal, kata Nabi SAW. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala melihat nabinya. Allah berfirman kepada nabinya, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, wasfa'tu syafa', minta syafaat kau akan diberi syafaat. Maka ketika itulah Nabi kita Muhammad SAW memberi syafaat. Itulah yang dikenal dengan syafaatul uzma. Itulah yang kita harapkan nanti pada hari kiamat, agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melimpahkan syafaatnya kepada kita, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian bukan hanya berhenti sampai di situ jamaah sekalian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil memintakan syafaat, dipersegeralah hisab. Maka manusia sebelum diputuskan masuk surga atau masuk neraka, masih melalui tahapan berikutnya lagi. Iya, masih harus ditimbang amal perbuatannya. Allah akan timbang amal baik dan amal buruknya. Di antara manusia ketika itu ada yang ditimbang oleh Allah, amal baik dan amal buruknya. Yang lebih berat amal baiknya masuk surga,
yang lebih berat amal buruknya masuk neraka. Tapi ada manusia, kata Nabi, orang-orang sekelompok dari umatku yang masuk surga bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini luar biasa, langsung masuk surga tanpa proses timbangan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat aku akan diperlihatkan umat-umat, maka aku pun melihat segelomboran manusia yang sangat banyak, hitam yang sangat besar. Maka aku pun menyangka, kata Nabi SAW, itulah umatku. Tapi dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumu, itu Nabi Musa beserta kaumnya. Kemudian Nabi melihat lagi ke ufuk yang lain. Nabi melihat hitam yang sangat besar, menunjukkan banyaknya manusia. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, hadihi ummatuk, itulah umatmu, wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan, ada 70 golongan manusia yang masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa azab. Luar biasa ini, 70 ribu Pak, dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi mungkin kita bertanya-tanya, nah ini kan sudah 14 abad yang lalu, ya, Nabi SAW mengucapkan ini. Nah, umat Islam sudah berapa jumlahnya itu? Akankah ada kesempatan lagi? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebagian riwayat Nabi minta tambahan, bukan hanya 70 ribu. Kata Nabi, setiap 1000 ada 70 ribu lagi. Setiap 1000 orang ada 70 ribu lagi. Nah, berarti dilipat gandakan lagi kan? Dalam sebagian riwayat yang lain, setiap satu orang tambahan 70 ribu. Berarti kalau mau kita kali Pak, 70 ribu kali 70 ribu, berapa itu? Walau banyak jumlahnya itu ya. Coba dikali nanti Pak, 70 ribu kali 70 ribu, itu umatnya Nabi yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita termasuk dari golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa dosa luar biasa banyaknya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya tertulis dalam catatan amal tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 lembar gulungan catatan. Yang satu sijillah, kata Nabi, maddal basar, sejauh mata memandang. Pernah lihat sejauh mata memandang Pak? Sejauh mata memandang. Nah, ternyata semuanya adalah dosa. Satu aja sudah segitu, dia punya 99. Luar biasa banyaknya dosanya ini orang. Melihat dosanya seperti itu, dia seakan-akan berputus asa. Sudah tidak ada harapan ini. Nah, Allah bertanya kepada dia, afalaka udrun, wahai hambaku, kau punya udur enggak? Kamu punya amal kebaikan enggak yang bisa diperhadapkan? Kata hamba ini putus asa, dia sudah mengatakan, la ya Rabbi, sudah tidak ada ya Allah. Dosanya luar biasa banyak. Tapi Allah Pak, Allah zat yang maha adil. Allah tetap datangkan, sekecil apapun itu kebaikan, tetap Allah datangkan. Makanya jangan pernah kita remehkan kebaikan itu Pak, walaupun kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau remehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum dan berseri-seri, jangan remehkan itu kebaikan. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Allah Maha Adil. Allah katakan, al-yauma la zulum, hari ini tak ada kezaliman. Tetap didatangkan amal baiknya yang mungkin dia saja sudah lupa. Didatangkan amal kebaikannya, ternyata Pak, amal kebaikannya cuma tertulis dalam bitokoh, kartu kecil. Di situ tertulis sama amal kebaikannya. Didatangkan ini amal kebaikan, dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhihi sijillat ma hadhil bitokoh. Wahai Tuhanku, untuk apa? Untuk apa didatangkan ini? Kalau mau ditimbang dengan 99 dosaku, 99 lembar gulungan dosaku, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Nah, ini kebaikanku cuman dalam bitokoh kartu kecil, mirip KTP itu Pak. Kartu kecil. Untuk apa ditimbang ya Allah?
Allah kembali mengatakan al-yawma la dzulum. Hari ini tak ada kezaliman, harus ada timbangan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tetap ada timbangan. Maka Pak, apa yang terjadi? Diletakkanlah 99 lembar gulungan catatan dosa di sebuah anak timbangan. Kemudian satu kartu kecil ini diletakkan pada anak timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar gulungan catatan dosa tadi terangkat ke atas. Yang kartu kecil ini lebih berat ke bawah. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Amal kebaikannya ternyata lebih berat daripada amal keburukannya. Luar biasa ini. Apa kiranya amal baiknya dia ini? Nah, kalau sudah lebih berat amal kebaikannya, alamat masuk surga. Akan dimasukkan ke dalam surga yang dia tidak menyangka bahwa dia akan masuk surga gara-gara amalan ini. Ternyata Pak, apa gerangan tertulis dalam amal, catatan amalnya yang hanya dalam kartu kecil itu saja? Di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat ternyata jamaah sekalian. Sudah masuk Isya Pak? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak perkara-perkara yang terkait dengan umurul akhirah, perkara-perkara akhirat. Namun waktu yang membatasi kita. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang percaya, hamba-hamba yang yakin dengan adanya hari kemudian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersiap untuk hari tersebut, hari di mana kita tahu siapa jati diri kita sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.